Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Mandan, PM 2008-260233. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang edukasi, pencegahan, dan kaitan anemia dengan keislaman. Untuk penanganan penyakit anemia sebenarnya sangat mudah, seperti dengan mengkonsumsi makanan-makanan yang banyak mengandung zat besi, asam folat, vitamin B12, dan vitamin C. Berikut ini penjelasan singkat tentang cara pencegahan anemia serta jenis-jenis makanan yang bisa membantu mencegah anemia. Yang pertama, konsumsi makanan yang banyak mengandung zat besi. Makanan yang banyak mengandung zat besi seperti daging, kacang, sayur-sayuran yang berwarna hijau, dan lain-lain. Zat besi juga sangat penting untuk wanita yang sedang menstruasi, wanita hamil, dan anak-anak. Yang kedua, konsumsi makanan yang banyak mengandung asam folat. Konsumsi makanan yang banyak mengandung asam folat seperti pisang, sayuran hijau gelap, jenis kacang-kacangan, jeruk, sereal, dan lain-lain. Yang ketiga, makanan yang mengandung vitamin B12. Bisa didapatkan dengan mengkonsumsi daging dan susu. Lalu yang keempat, makanan dan minuman yang mengandung vitamin C. Banyak sekali manfaat-manfaat vitamin C. Salah satunya yaitu bisa membantu penyerapan zat besi. Jenis-jenis makanan yang banyak mengandung vitamin C seperti buah melon, buah jeruk, dan buah beri. Itulah beberapa cara untuk mencegah penyakit anemia secara alami. Dan yang kelima, ada terapi yang sering juga diberikan di rumah sakit untuk mengobati penyakit anemia, di antara lain sebagai berikut. Yang pertama, pemberian suplemen yang mengandung zat besi, vitamin B12, dan vitamin-vitamin lain yang dibutuhkan tubuh. Selanjutnya, pada penderita anemia berat, bisa dilakukan transfusi darah. Salah satu kasus anemia adalah anemia pada ibu hamil. Anemia pada ibu hamil adalah suatu keadaan yang dialami oleh semua ibu yang memperlihatkan hasil pemeriksaan Hb darah di bawah 11 gram. Dari hasil penelusuran tinjauan kepustakaan dan maksud serta tujuan penelitian, maka dapat ditemukan beberapa hal yang berkaitan dengan anemia pada kehamilan seperti umur, paritas, status gizi, dan jarak kehamilan, pendidikan, asupan tambahan tablet darah, penggunaan obat antasida, perokok, dan penyakit lain dengan kejadian anemia pada kehamilan. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Mu'minun ayat 14 tentang perkembangan manusia, yang artinya, kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging, kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk. Maka Maha Suci Allah, pencipta yang paling baik. Nah, maksud dari ayat ini adalah setiap orang atau manusia adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi. Al-Quran menjelaskan bagaimana perkembangan kejadian manusia, di mana kita harus bersyukur kepada Allah yang telah menciptakan kita, karena dengan kekuasaannya kita bisa berada dalam kandungan ibu kita, dan kita dapat dilahirkan ke dunia ini. Maka Maha Besar Allah yang telah menciptakan manusia yang paling baik. Anemia karena defisiensi zat besi merupakan penyebab utama anemia pada ibu hamil dibandingkan dengan defisiensi zat gizi lain. Oleh karena itu, anemia gizi pada masa kehamilan sering diidentikan dengan anemia gizi besi. Hal ini juga diungkapkan bahwa sekitar 70% ibu hamil di Indonesia menderita anemia gizi. Allah berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 4 yang artinya, mereka menanyakan kepadamu, apakah yang dihalalkan bagi mereka? Katakanlah, dihalalkan bagimu yang baik-baik dan oleh
binatang buas yang telah kamu ajar dengan melatihnya untuk berburu. Kamu mengajarnya menurut apa yang telah diajarkan Allah kepadamu. Menurut ayat di atas, menjelaskan bahwa binatang yang dihalalkan untuk dimakan adalah binatang buruan yang didapat oleh seekor binatang buruan dan tidak dimakan sedikit pun oleh binatang tersebut. Binatang buruan tersebut itu dilatih menurut kepandaian dan diperoleh dari pengalaman, pikiran manusia dan ilham Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang melatih binatang buas tersebut. Dan menurut ayat di atas, kita harus bersabar dengan satu macam makan saja. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala meminta kita untuk memohon apa yang ingin, maka segala sesuatu yang berlebih-lebihan menandakan buruk bagi diri kita sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Ar-Ra'd ayat 8. Allah juga memberitahu kita tentang informasi ini dalam ayatnya, yang artinya Allah mengetahui apa yang dikandung oleh setiap perempuan dan kandungan rahim yang kurang sempurna dan yang bertambah, dan segala sesuatu pada sisinya ada ukurannya. Dari ayat di atas menjelaskan bahwa segala sesuatu yang ada di dalam kandungan atau perut wanita atau ibu hamil, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui apakah bayi yang dikandungnya sempurna dan yang tidak sempurna. Semua itu sudah ditentukan bagaimana bentuk dan jenis kelaminnya akibat faktor hemodilusi sejak kadar Hb darah ibu di bawah 100 gram. Umumnya, kondisi ini disebabkan oleh faktor-faktor hemodilusi yang disertai dengan faktor-faktor lainnya seperti menurunnya cadangan besi. Baiklah, mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Semoga dapat dipahami. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.